min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsa, menjaga antar sesama umat manusia jangan sampai menumpahkan darah satu dengan yang lain. Kedua ayat tersebut memberikan isyarat bahwa kita harus apa? Saling menjaga antar sesama umat manusia. Sebelum kita tutup, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita doakan kepada para jamaah yang pada saat ini telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini, semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin ya robbal alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dalam lingkaran taklim ini. Semoga Allah berkenan memberikan, melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Selawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 32 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم min ajli dzalika ay alladzi fa'alahu qabilun katabna ala bani Israil min ajli dzalika min dari ajli tujuan atau arah dzalika demikian atau itu min ajli dzalika atau oleh sebab itu yang dimaksud dzalika ini peristiwa sebelum ayat ini ya. Peristiwa kemarin apa? Alladzi fa'alahu qabilun yang sudah dikerjakan Qabil yaitu peristiwa pembunuhan Qabil terhadap saudaranya. Jadi oleh sebab itu yang dimaksud dzalika oleh sebab peristiwa yang sudah terjadi sebelum ayat ini. Peristiwa apa? Yaitu tentang apa kasus pembunuhan oleh Qabil terhadap saudaranya sebagai pembunuhan pertama kali di muka bumi yang dilakukan oleh anak manusia yaitu Qabil putranya Habal yang Nabi Adam yang pertama terhadap saudara di Habil putranya yang kedua. Sehingga atas kejadian itu Allah memberikan keputusan hukum, ketentuan hukum. Katabna kami tetapkan, kata Allah, ala Bani Israel terhadap Bani Israel, annahu aisya'nu sesungguhnya dengan kejadian itu sehingga apa Allah memberikan hukum, ketentuan hukum yang terjadi atas apa kasus pidana ya, kasus pidana pembunuhan antara Qabil dan Habil. Sehingga hukum tersebut berupa apa? Man qatala nafsan bi ghairi nafsin, man siapa orang qatala yang membunuh nafsan pada seseorang, barang siapa yang membunuh seseorang alias apa?
qatalah menghilangkan nafsan nyawa, barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang bi ghairi nafsin dengan tanpa jiwa yang lain, ay qatalaha maksudnya bi ghairi nafsin barang siapa yang membunuh orang lain tanpa melibatkan orang lain. Maksudnya apa? Orang itu dibunuh enggak ada kesalahan apapun. Maksudnya orang itu tanpa membunuh orang lain kemudian dibunuh. Atau fasadin fil ardi, atau orang itu dibunuh tapi apa? Tidak ada kasus yang lain. Kasus yang lain apa? Mungkin dia membuat keonaran di lingkungan di bumi, atau dengan kasus yang lain apa? Nanti di sini min kufrin, kasus yang lain apa? Min kufrin, dari kekufuran, dari keingkaran. Au zinan, atau kasus perzinaan. Au qat'i tariqin, atau kasus yang lain pula qat'i tariqin, ini pembegalan, perampokan. Au nahwihi, atau kerusakan di muka bumi, kerusakan apa di lingkungan orang tersebut yang sebangsa dengan itu. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan orang tersebut membunuh manusia jami'an seluruhnya. Berarti ini kebencian Allah, kemurkaan Allah ya, dengan kasus terjadinya peristiwa Adam yang pertama itu. Kemudian Allah sangat melarang mencegah terhadap anak manusia jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi. Saking murkanya Allah, barang siapa yang membunuh kepada orang yang tidak berdosa, tidak punya kesalahan, nggak ada kesalahan sama sekali, kesalahan tersebut orang itu tidak membunuh orang lain, kenapa dibunuh gitu? Karena kalau orang membunuh hukumnya kan harus dibunuh, kisos. Kemudian orang itu nggak ada kesalahan berupa kesalahan yang lain, mungkin itu nggak ada, orang itu nggak pernah berbuat zina, nggak pernah merampok, nggak pernah membegal, nggak pernah bikin masalah-masalah yang lain, kenapa dibunuh? Seandainya ada kejadian seperti itu, Allah sangat membenci, kebencian Allah karena apa? Memuliakan anak Adam, anak manusia. Jadi bebannya, ancamannya, kemurkaan Allah terhadap orang yang menghilangkan nyawa seseorang itu, jadi nyawa satu orang, membunuh satu orang itu seakan-akan orang itu membunuh manusia kebanyakan. Istilahnya apa? Ada orang satu kampung, satu orang yang ada di kampung dibunuh, sama juga dia membunuh orang satu kampung. Lebih kecil lagi, dia membunuh satu keluarga, kepala keluarga, sama juga dia membunuh satu keluarga. Karena siapa tahu orang itu nanti akan menjadi orang yang sangat penting di keluarganya, sangat penting di lingkungannya. Secara umum orang itu nanti akan menjadi orang yang penting secara menyeluruh. Jadi apa? Makanya Allah memberikan apa? Orang membunuh satu orang itu seakan-akan dia membunuh orang banyak. Itu tujuannya apa? Jangan sampai terjadi kejadian seperti itu. Tapi ternyata apa? Tidak bisa. Berarti ayat ini menerangkan tentang apa? Pentingnya menjaga
pentingnya saling menjaga antar sesama umat manusia. Di sini bukan hanya sesama muslim, berlaku umum. Menjaga antar sesama umat manusia, jangan sampai menumpahkan darah satu dengan yang lain. Hari ini mereka nggak beriman, siapa tahu nanti besok menjadi orang beriman. Hari ini mereka lagi nggak baik, siapa tahu nanti kelak menjadi orang yang baik. Waman ahyaha, barang siapa yang memberi kehidupan terhadap nafas, bi'anim tana'at, dengan mencegah, angkot lihat dari membunuh nafas seseorang, faka'an nama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia memberi menghidupkan manusia secara umum banyak. Jadi ayat ini membunuh satu orang seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Dia memberikan penjagaan terhadap satu orang seakan-akan dia memberi penghidupan, menjaga terhadap banyak orang. Nah, ini dari ayat ini kemudian timbul hadis Nabi yang lain. Ala ukhbirukum, ketika Nabi di Mekah telah melaksanakan haji wada, haji pamitan terhadap mau selesai, Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, ala ukhbirukum bil mu'minin, wahai para sahabat, maukah kalian akan aku berikan kabar, berikan pengertian tentang orang-orang mukmin. Apa itu orang mukmin? Apa yang disebut mukmin? Kemudian wabil muslimina, apa yang disebut muslim? Kemudian wabil mujahidi, apa yang disebut mujahid? Wabil muhajir, dan apa yang kamu ketahui tentang orang yang pindah hijrah? Kata Nabi, al mu'minu man amanahun nasa ala amwalihim wa anfusihim. Kata Nabi, al mu'minu, kalau dia menyatakan dia beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman terhadap ketentuan Allah baik dan buruknya, berarti dia man amanahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Dia harus bisa memberikan rasa aman terhadap orang lain. Aman terhadap apa? Ala amwalihim wa anfusihim, terhadap harta mereka dan jiwa mereka. Nah, berarti memberikan rasa aman. Kita dititipin saudara kita, dititipin saudara kita berupa uang, berupa apa, kita jaga keamanan itu. Atau minimal harta orang itu aman dari tangan kita, alias kita tidak ambil dengan cara yang tidak benar. Atau kita bisa memberikan keamanan terhadap jiwa atau nyawa mereka. Jadi mereka aman jiwanya, bukan membuat aman terhadap mereka. Walhasil kita tidak akan pernah menumpahkan darah terhadap saudara kita. Ini menggambarkan bahwa manusia butuh orang lain. Tidak mungkin kita ini hidup sendiri. Enggak ada orang hidup sendiri. Di surga aja nggak bisa hidup sendiri, ya apalagi di dunia.
apalagi di dunia. Jadi yang disebut mukmin kata Nabi, kalau kalian menyatakan orang yang beriman kepada Allah, pada kitab Allah, pada Rasulnya, kalian harus bisa menjaga, pastikan diri Anda, diri kalian bisa memberikan aman terhadap saudara-saudara kalian, terhadap orang lain. Aman terhadap apa? Tidak mengambil harta mereka, tidak menumpahkan darah kepada mereka. Wal muslimu, yang kedua, kalau kalian mengaku orang-orang muslim, orang yang memeluk agama Islam, yaitu man aslaman nasa min lisanihi wa yadihi, orang yang tidak pernah, tidak mau menyakiti orang lain lewat lisannya dan tangannya. Dia bisa memberikan rasa keselamatan terhadap orang lain, selamat dari apa? Dari lisannya dan tangannya. Walhasil bisa menjaga kepada saudara-saudara kita jangan sampai menyakiti mereka, baik lewat lisan maupun lewat perbuatan. Kemudian yang ketiga, wal mujahidu, orang yang jihad. Yang dimaksud jihad bukan hanya orang yang angkat senjata perang melawan musuh di depan mata, kontak fisik. Yang dimaksud mujahid sini man jahada nafsahu fi taatillah, orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan kita melakukan ibadah yang sudah semestinya, karena kita sudah mendapatkan ketetapan hukum dari Allah, harus melaksanakan ketaatan kepada Allah yang disebut ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah yang menunjang ibadah wajib. Karena itu merupakan apa? Ketekunan ibadah kita, diantaranya kesungguhan kita ibadah kepada Allah, istiqomah dalam melakukan ibadah kita kepada Allah. Yang keempat, wal muhajirun, orang yang mau hijrah. Yang dimaksud mau hijrah, yang dimaksud orang hijrah itu bukan hanya kalau dulu zaman Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, jadi pindah tempat secara fisik. Tapi yang dimaksud di sini wal muhajiru man hajaro al khotoya wad dzunub, orang yang pindah, meninggalkan dari perbuatan salah dan dosa. Nah, ini apa? Kenapa kita meninggalkan perbuatan salah dan dosa? Ini sebagai kiat agar kita senantiasa apa? Menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Seperti kemarin ada orang yang ahli ibadah, tapi tidak, ya Pak, ya monggo kamu. Ini Pak Ustaz, apakah baik buruknya manusia dan hidup manusia itu sebelum lahir sudah ditentukan nasibnya Pak Ustaz? Udah itu aja. Ya emang ketika manusia mau dilahirkan itu sudah ditentukan oleh Allah, orang ini menjadi orang baik, orang ini menjadi orang buruk, orang ini menjadi orang celaka, orang ini menjadi orang bahagia. Nah, ketentuan Allah tersebut, ingat bahwa takdir Allah ada dua. Ada takdir mubrom, takdir yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini tergantung manusianya.
contoh takdir mubrom, takdir yang sudah tidak bisa diganggu gugat, bahwa si A nanti umurnya 50 tahun. Orang si A ini nggak termasuk ketentuan Allah adalah kematian. Kematian ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah kalau waktunya sudah meninggal. Walaupun dia ditabrak mobil, ya jatuh dari langit umpamanya. Kalau Allah enggak mendapat izin Allah, orang tersebut masih hidup. Dengan izin Allah orang tersebut masih hidup, biarpun dia jatuh dari langit umpamanya, ya jatuh dari pesawat, orang tersebut bisa bisa amannya bisa melepaskan itu namanya parasut, akhirnya selamat ya. Orang itu ditabrak mobil tronton gede, ternyata masih selamat. Kemarin kita lihat di video itu ya, kita lihat di medsos, orang pakai sepeda tabrak mobil tronton, sepedanya ringsek pas jatuh di bannya mobil otomatis, tapi orangnya pas posisinya jatuhnya di tengah ban. Begitu mobilnya lewat, orangnya bisa bangun lagi. Itu adalah takdir mubrom, takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Pasti bisa. Itu pasti datang, tapi tidak bisa dirubah kapan, hanya Allah. Takdir mu'allaq, takdir yang tergantung oleh manusia itu sendiri. Kalian ditakdirkan oleh Allah begitu lahir menjadi orang yang susah, nggak bisa apa-apa. Tapi kalian dengan mau usaha yang keras, usaha gigi, mau bekerja, mau komunikasi, akhirnya Allah menurunkan rezeki. Itu Pak ya. Jadi tidak semuanya bahwa itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu tadi ada ketentuan yang nggak bisa diganggu, ada ketentuan yang sesuai dengan kadar usaha manusia itu sendiri. Ya, tadi sampai mana Pak? Tadi sampai mana tadi? Gak apa-apa ya. Jadi kembali lagi yang keempat tadi, wal muhajiru, orang yang berhijrah itu bukan hanya orang yang pindah dari satu tempat ke tempat lain secara fisik. Maksud hijrah ini orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang salah atau dosa. Kemarin kan ada orang yang ahli ibadah, ahli ibadah, rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, kemudian ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Tapi dia nggak bisa meninggalkan maksiat, nggak bisa meninggalkan maksiat. Kemudian di sisi lain ada orang yang bisa nggak pernah ibadah, suruh ibadah susah, mau tapi susah, ya malas. Tapi dia untuk menjaga hal-hal maksiat baik terutama terhadap sesama anak manusia, ini bagus, ya nggak pernah berbuat jelek terhadap orang lain. Infak sedekahnya juga jalan terus, ya. Tapi suruh sholat susah, suruh ibadah yang lain susah. Itu bagaimana? Baik yang mana? Kalau dua-duanya itu dipadukan, ahli ibadah ya bisa menjaga hal-hal yang maksiat. Kemudian untuk agar kedua-duanya itu bisa bersatu, yaitu tadi kita takut kepada Allah. Kenapa kita takut kepada Allah? Takut akan siksa Allah, bahwa siksa Allah itu sungguh berat, sungguh berat. Itu gambaran tadi supaya kita ini saling menjaga satu dengan yang lain, menjaga antar sesama manusia. Hal ini berkaitan dengan hakul adami. Kita baik sama Allah, ibadah kita baik, tapi hubungan kita
terhadap sesama manusia, ini tidak baik, tidak dianggap oleh Allah. Untuk itu ketetapan Allah terhadap Bani Israel khususnya pada saat itu dan umumnya kepada umat manusia, dan lebih umum lagi terhadap orang-orang yang beriman, terutama umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kalian menumpahkan darah kepada yang lain, alias membunuh pada orang lain dengan tidak ada alasan yang jelas. Orang yang kita bunuh mereka enggak dosa dibunuh, mereka enggak salah disakiti, mereka enggak punya kesalahan, mereka yang mengajak kebaikan malah disakiti. Jangan sampai. Sehingga walaqad ja'atuhum, dan sungguh datang kepada mereka Bani Israel, datang pada mereka Bani Israel, kaum Bani Israel, Rasuluna bukan hanya Rasuluna, beberapa Rasul kami, utusan kami. Rasulun itu jamak dari lafal Rasulun mufrad, Rasulun jamak. Sehingga datang kepada mereka beberapa utusan Allah, utusan kami, utusan Allah. Bil bayyinati, dengan membawa kebenaran tersebut, ayil mukjizati, Rasul, para nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada mereka dengan membawa bukti kebenaran, dan bukti kebenaran tersebut itulah yang disebut mukjizat. Termasuk mukjizat Nabi kemarin, kajian yang kemarin, mukjizat Nabi itu banyak ya. Ada mengatakan 3.000, ada mengatakan 4.000, ada mengatakan nggak bisa dihitung. Di antaranya mukjizat Nabi kemarin, pohon datang sendiri, bisa berjalan untuk memberikan perlindungan kepada Nabi. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling populer, yang paling besar, yang paling agung adalah Al-Quran. Kemudian Rasul-Rasul Allah yang datangkan kepada mereka memberikan penjelasan kebenaran berupa mukjizat. Tsumma inna katsiran minhum, kemudian sesungguhnya kebanyakan minhum dari mereka, ba'da dzalika, setelah yang demikian, fil ardi, di bumi, lamusrifuna, mereka melampaui batas ya. Ini itulah orang-orang kaum Bani Israel. Setelah datang kepada mereka nabi dan utusan, diberikan pencerahan, mereka sadar. Tapi setelah sadar hanya beberapa hari kemudian kesadaran itu hilang lagi. Kemudian mereka melakukan perbuatan salah dan dosa, bahkan lebih dari kemarin, lebih parah lagi. Mujawizuna al-hadda bil kufri wal qatli, mereka melampaui batas ketentuan Allah, melampaui batas apa yang sudah disyariatkan kepada mereka lewat para rasul, yaitu tentang hukuman, bil kufri, tentang keingkaran, wal qatli, dan pembunuhan semakin menjadi-jadi. Jangan membunuh ya, tapi malah malah semakin menjadi-jadi. Ibaratnya seperti seperti dirabuk, semakin kuat. Kemudian ayat berikutnya, wa nazala, dan turun fil urniyina, peristiwa kaum Urniyin. Urniyin ini bangsa bangsa kayak kafilah atau suku. Bangsa Urniyin lama qadimu, sewaktu mereka datang al-Madinah, di Madinah, wahum, dan mereka itu mardo, lagi pada sakit.
Fa'adina maka memberikan izin lahum kepada mereka, apa itu bangsa Urniyin, sekelompok kaum Urniyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyakharuju, memberikan izin ayyakharuju, mereka keluar, ilal ibili, kepada beberapa unta, wasrabu, dan mereka minum, saya baca dulu Pak ya, wasrabu, dan mereka minum, min abwalia, dari kencing unta, wa albania, dan susu unta. Falamma sohu, maka ketika mereka sehat, qatalu, mereka membunuh ro'in nabiyyi, pengembala nabi, orang yang dipercaya sebagai pengembala nabi, pengembala unta. Wastaku, dan mereka menggiring al-ibila, unta. Nah ini ayat berikutnya ini menceritakan kisah, ada suku namanya suku Urniyi ya, karena sukunya orangnya ini banyak sehingga disebut Urniyin atau Uroniyin. Lah suku Urniyin ini adalah apa? Sekelompok suku, mereka menyatakan siap bersyahadat masuk Islam, karena pada waktu itu datang kepada Nabi, mereka menyatakan, ya Rasul, saya ingin bersyahadat di depan engkau. Kata sekelompok mereka, ya, kita kalau masuk Islam bersyahadat di depan Nabi itu lebih mulia. Jadi dilihat dari kalimatnya, kata-katanya itu meyakinkan, dan orang tersebut adalah apa? Masuk kategori orang-orang mu'alaf, tapi yang imannya masih lemah sehingga mereka kembali murtad lagi. Kemudian ada yang mengatakan itulah kaum orang-orang munafik umat Nabi ketika di Madinah. Kemudian sekelompok Urniyin itu mereka menyatakan, ada sekelompok tersebut datang kepada Nabi menyatakan syahadat, tentunya Nabi senang karena dapat dapat tambahan umat orang-orang yang beriman. Ya Rasul, kami ingin bersyahadat masuk Islam. Setelah masuk Islam, suku Urniyin itu hidup di Madinah itu datang dari katakannya itu mereka datang dari kampung ya, datang ke Madinah. Kemudian lama kelamaan mereka pada sakit, tapi sakitnya bukan sakit parah, sakit kulit ya. Ibaratnya kalau anak mondok mulai dari rumah ini bersih, ketika masuk ke pondok pesantren sebulan 2 bulan mereka pada sakit kulit, sakit gatal-gatal. Itu umum Pak ya, enggak di kota, enggak di kampung, itu umum seperti itu, terutama pondok salafi. Pondok modern juga sama. Waktu dulu anak saya itu ya mulanya masuk di Darul Takid kan pondok modern Pak ya. Begitu masuk sebulan 2 bulan ngeluh, Pak gatal-gatal Pak. Ternyata saya cek ya, begitu lagi nengok, ya emang namanya santrinya banyak, yang penjaga kebersihan nggak bisa menunaikan secara total. Kalau di kampung wajar. Nah itu kondisi suku Urniyin itu seperti biasanya hidup di kampung nyaman, adem, hidup di Madinah katanya dengan alasan iklimnya nggak cocok, suhunya nggak cocok, pada sakit. Bagaimana nih Rasul? Ini kami semua di sini pada sakit. Nah, karena Nabi ini cinta dan sayang terhadap umatnya, ya udah kalau begitu manggil sahabat. Ya sahabat minta tolong. Ini semua orang-orang yang sakit kebanyakan dari suku Urniyin ungsikan ke tempat yang aman, suhunya yang aman. Bawa beberapa onta, bawa bekal, minuman, bawa bekal. Kasih onta yang bagus-bagus. Nah ini yang dimaksud ayyakharju ilal ibil ini, Nabi punya punya
titipan onta, dan onta itu berdasarkan apa? Untuk disedekahkan. Nah, gampangnya diwakafkan ya, diurus, nanti hasilnya disedekahkan lagi. Ambil onta yang bagus-bagus, yaudah bawa bekal yang banyak, bawa mereka. Akhirnya dibawa ke tempat yang aman. Di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan sambil apa? Onta itu diperas susunya, diminum. Bahkan susunya Pak, bukan susunya, bahkan ini min abwalia, kencing onta diminum. Lama-lama dalam perjalanan sehingga beberapa hari semua penyakitnya sehat, sembuh. Dia percaya bahwa Pak, minum susu onta dan kencing onta ini sebagai obat. Makanya dari ayat ini ada ulama yang menyatakan bahwa kencing onta itu hukumnya boleh diminum, tapi dengan catatan sebagai obat. Ada ulama yang lain boleh, tapi dengan catatan cari obat yang lain. Kalau obat yang lain itu masih ada, jangan berobat dengan barang yang najis. Banyak beberapa versi. Ada menyatakan bahwa kalau menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, bahwa hewan yang dagingnya halal dimakan karena disembelih, kemudian dagingnya halal dimakan, itu kencing dan kotorannya tidak najis. Ada madhab yang seperti itu. Jadi hewan seperti onta, sapi, kerbau, kambing, burung, itu kan halal dimakan kalau dipotong. Halal dimakan. Kalau itu halal berarti kotorannya, teleknya, kencingnya tidak najis. Kalau tapi menurut madhab Syafi'i, kotoran yang keluar baik dari manusia maupun hewan semuanya najis. Cuman ada yang dimaklumi, ada yang tidak dimaklumi. Kemudian karena mereka sudah sembuh dari penyakitnya lantaran minum susunya dan seperti itu, sudah beberapa hari sahabatnya Nabi, Pak, ayo karena kita semua ini sudah sembuh, kita nggak bisa lama-lama karena ini amanat Nabi, ayo kita kembali ke Madinah. Diajak kembali ke Madinah, mereka menolak, nggak mau. Mereka nggak mau. Udah Pak, sah di sini aja. Enakan tinggal di sini, adem ayem namanya. Kita semua sehat. Ini amanat Nabi. Kita harus kembali ke Madinah. Kemudian inisiatif mereka bahkan orang yang diberikan amanat Nabi untuk menemani mereka dibunuh. Setelah dibunuh, ontanya dibawa kabur. Setelah yang tadi diberikan percaya Nabi untuk mengawal orang-orang Uraniyin tadi, mereka dibunuh dan ontanya dibawa kabur. Setelah dibawa kabur, Nabi mendapat berita bahwa kemarin sahabat yang mengantar kelompok suku Uraniyin, mereka dibunuh dan ontanya dibawa kabur. Kemudian Nabi kirim sahabat kejar mereka sampai ketemu. Mungkin belum begitu jauh, mereka melarikan diri. Nah, setelah Nabi kirim sahabat untuk melacak keberadaan mereka, disembunyikan di mana, kemudian yang dibunuh ditaruh di mana, barang yang dibawa kabur ditaruh di mana. Akhirnya sebagian bisa ketangkap, sebagian bisa
bisa ketangkap. Setelah mereka sebagian ditangkap, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah, sesungguhnya pembalasan mereka orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, ay bi muharibatil muslimina, orang-orang yang memerangi orang Islam, orang-orang yang membela agama Allah. Tadi sahabat Nabi kan orang yang membela agama Allah, membela Rasulullah. Mereka jadi balasan orang-orang yang benci terhadap orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yas'alna fil ardi, dan mereka berusaha di bumi, fasadan, mereka membuat kerusakan, aibikot toriki, membuat satu peristiwa, satu kasus pidana. Ayukotalu, nah ini hukumnya. Jadi orang yang membunuh, ayukotalu, mereka harus dibunuh. Ayusolabu, atau mereka disalib. Maksudnya disalib sini apa? Setelah mereka dibunuh, digantung, disalib, supaya disaksikan orang banyak. Ini loh hukumannya orang membunuh orang lain yang tidak berdosa, tidak bersalah. Autuqatta'adim, ke sini hukumannya orang autuqatta'adim, atau diputus tangannya. Orang mencuri itu hukumannya harus dipotong tangannya. Kalau dia mencuri sekali, tangan kanannya dipotong. Kalau dia mencuri 2 kali, wa arjuluhum, kaki mereka harus dipotong. Ini dulu zaman Nabi hukum Islam. Berarti kalau ada orang kok tangannya buntung sebelah kanan, oh ini udah ketahuan, ini suka nyuri pisang kawannya. Cuman ini ketentuannya orang yang kena mencuri, yang kena hukum ada batasannya, minimal berapa gitu ada, nanti kita buka lagi. Tidak hanya mencuri sekedar mencuri sandal dipotong tangannya, enggak. Orang mencuri bakwan 1 di warung dipotong, enggak, ada ketentuannya. Enggak seimbang gitu ya. Wa arjuluhum min khilafin, dan kaki-kaki mereka min khilafin, dengan dari selang-seling. Maksudnya kalau tadi yang pertama mencuri pertama, tangan dipotong, kemudian mencuri kedua, kaki yang kiri dipotong. Nah itu tidak kaki kanan. Berarti kalau ada waktu itu orang tangannya buntung yang kanan, kemudian kakinya yang kiri buntung, oh berarti dia sudah mencuri 2 kali, kena kasus 2 kali. Dia kasus pertama nggak tobat, kemudian kasus kedua diulangi lagi, oh ketahuan gitu. Aidihim, tangan mereka, al-yumna, yang kanan, wa arjulihim, dan kaki mereka, al-yusra, yang kiri. Kemudian itu hukuman mereka. Au yungfau minal ardi, atau hukuman mereka itu yungfau, dibuang atau diasingkan, minal ardi, dibuang, maksudnya diusir dari daerahnya. Udah, kamu adalah orang yang membuat keonaran sini, sering buat kasus di sini, akhirnya dibuang dari daerahnya. Alitartibil akhwali fal qatlu, nah ini urutnya, fal qatlu, maka hukum pembunuh liman kutila fakot, bagi pembunuh hukumannya dibunuh aja. Wasalbu, hukuman salib, liman qatala wa akhadal mal, orang yang membunuh kemudian dia merampok juga, jadi kasusnya dia ngerampok kemudian dia membunuh juga, berarti hukumannya dia dibunuh, setelah dibunuh disalib. Nah, sekarang berarti kan dia istilahnya diperlihatkan orang banyak gitu ya. Wal qat'u liman akhadal mal, hukum potong tangan bagi orang yang hanya mencuri saja, walam yuqtal, dan tidak dibunuh. Wan nafyu, mengasingkan liman akhofa fakot, jadi mengasingkan ini hanya orang-orang yang dianggap mengkhawatirkan orang lain,
mengkhawatirkan orang lain. Orang ini kayaknya dan orang lain membuat orang ini tidak aman orang lain. Udah bahaya orang ini. Akhirnya apa? Dia tidak bunuh, tidak merampok, tapi dianggap orang ini bahaya. Udah singkirkan orang ini nih. Jadi kabarnya kayak dianggap teroris kemarin gitu ya. Teror, orang suka neror gitu ya. Qala Ibnu Abbas wa Ali Syafi'u, menurut Imam Syafi'i, wa as-sahhu qaulaihi an-nasulba salasan ba'dal qatli wa qila qablahu qalilan. Menurut Imam Syafi'i kalau tersebut sebelum dia dibunuh, disalib dulu 3 hari. Istilahnya diperlihatkan orang banyak dulu ini, mereka besok tanggal sekian akan dibunuh, akan dikisos gitu. Atau dibunuh terus, setelah dibunuh kemudian dipajang 3 hari. Wa ilhaqu bin nafi ma asbah, kasus yang disamakan dengan orang tersebut diasingkan, yaitu apa? Minal habsi wa ghairi, yaitu istilahnya apa? Kalau sekarang di penjara ya, ditaruh di mereka kasus tapi tidak apa? Ini berarti berkaitan dengan kasus perdata. Mereka tidak membunuh, tidak mencuri, tapi dengan kasus yang lain, termasuk pelecehan, kemudian kasus penghinaan, kemudian kasus mencemarkan nama baik orang dan terbukti, akhirnya mereka ditahan. Dzalika lahum khizyun, itulah balasan bagi mereka fit dunya, di dunia. Berarti orang-orang yang berbuat melanggar perintah Allah, melanggar ketentuan Allah, syariatnya, baik orang-orang Bani Israil pada saat itu maupun orang-orang yang beriman kaum umatnya Nabi, itulah balasan mereka. Jadi mereka berbuat salah langsung dihukum di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, kalau mereka sudah mendapatkan hukum di dunia, nanti kelak di akhirat mereka bebas. Tapi kalau mereka berbuat kesalahan di dunia, mereka belum dihukum, lewat dari hukuman dunia, aman. Tapi jangan anggap aman. Walahum fil akhirati adzabun alim, bagi mereka siksa kelak di akhirat yang lebih parah, yang lebih berat. Wa adzabun nar, berarti walhasil kedua ayat tersebut memberikan isyarat bahwa kita harus saling menjaga antar sesama umat manusia. Illal ladzina tabu min qabli wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita doakan kepada para jamaah yang pada saat ini telah menginfakkan sebagian rizkinya untuk acara subuh berkah ini, semoga dibalas oleh Allah dengan rizki yang berkah dan berlipat ganda, amin ya robbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min dha'in la tajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa dalamidana wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa alil iman wa li taqwa wa alil ibadah
وآل القرآن وآل الرزق وآل الدعاء وآل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.